Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzara Maramadani dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas 1E. Sebelumnya, tujuannya dibuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Ilmu Kalam. Di sini saya akan membahas tentang kaum Murji'ah, yang mana dari bab-bab sebelumnya telah dibahas beberapa golongan dari Islam juga. Saya mengambil pembahasan ini dari bukunya Pak Harun Nasution yang terdapat pada halaman 24. Sebagaimana halnya dengan kaum Khawarij, kaum Murji'ah pada mulanya juga ditimbulkan oleh persoalan politik. Tegasnya persoalan khilafah yang membawa perpecahan di kalangan umat Islam setelah Utsman bin Affan mati terbunuh. Nah, setelah dilihat, kaum Khawarij pada mulanya adalah penyokong Ali, tetapi kemudian berbalik menjadi musuhnya. Karena adanya perlawanan ini, penyokong-penyokong yang tetap setia padanya itu bertambah keras dan kuat membelanya, dan akhirnya mereka merupakan satu golongan lain dalam Islam yang dikenal dengan nama Syiah. Jadi ada golongan yang pertama adalah golongan yang pendukung Ali, yaitu Murji'ah. Kemudian golongan kedua adalah golongan yang setuju dan tetap setia bersama Ali. Nah, golongan ini timbul karena adanya persoalan politik. Nah, kefanatikan golongan ini terhadap Ali bertambah keras. Nah, setelah ia sendiri mati terbunuh pula, kaum Khawarij dan Syiah sungguh merupakan dua golongan yang bermusuhan. Nah, golongan ini akhirnya terjadi konflik lagi. Jadi di antara dua golongan ini bukanlah golongan yang hanya berpisah atau sebatas antara pendukung atau tidak pendukung atau tidak mendukung terhadap Ali. Namun dua golongan ini juga bermusuhan, sama-sama menentang kekuasaan Bani Umayyah. Jadi mereka sama-sama menentang kekuasaan Bani Umayyah, tetapi dengan motif yang berlainan. Kalau Khawarij menentang dinasti ini karena memandang mereka menyeleweng dari ajaran Islam, Syiah menentang itu karena memandang mereka merampas kekuasaan dari Ali dan keturunannya. Jadi seakan-akan mereka itu menganggap bahwasanya Bani Umayyah itu telah merebut kekuasaan yang seharusnya Ali dan keturunannya itu pegang. Karena khilafah setelah Ali bin Abi Thalib itu digantikan dengan dinasti Bani Umayyah. Nah, mereka ini tidak setuju karena khalifahan itu diganti oleh dari dinasti Bani Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, mereka tidak setuju karena yang seharusnya menggantikannya adalah dari keturunannya Ali. Gitu. Dalam suasana pertentangan serupa inilah timbul suatu golongan baru yang ingin bersifat netral, tidak mau turut dalam praktek kekafiran yang terjadi antara golongan yang bertentangan itu. Nah, bagi mereka, sahabat-sahabat yang bertentangan itu merupakan orang-orang yang dapat dipercaya dan tidak keluar dari jalan yang benar. Oleh karena itu, mereka tidak mengeluarkan pendapat tentang siapa yang sebenarnya salah dan memandang lebih baik menunda. Nah, makanya kata Murji'ah ini itu diambil juga dari kata Arja'ah. Nah, arti yang pertama sebenarnya ada 3 makna. Tapi makna yang pertama yaitu adalah Arja'ah, yang arti itu menunda. Nah, dengan demikian menunda di sini adalah penyelesaian persoalan ini itu ditunda ke hari perhitungan di hadapan Tuhan. Nah, persoalan konflik yang terjadi ini bagi kaum Murji'ah, mereka tuh menganggapnya hal ini tuh ditunda dan akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas pembalasan dari hal ini. Dengan demikian, kaum Murji'ah pada mulanya merupakan golongan yang tidak mau turut campur dalam pertentangan yang terjadi ketika itu dan mengambil sikap menyerahkan penentuan hukum kafir atau tidak kafirnya orang-orang yang bertentangan itu kepada Tuhan. Nah, itu. Jadi mereka tuh bersikap seolah-olah
semua pembalasan dan hukuman atas pertentangan yang terjadi itu menyerahkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, kata arja yang artinya menunda ini pada catatan kaki di bukunya Pak Harun Nasution itu dikatakan bahwasanya dipakai oleh Ibnu Asyakir dalam urayanya tentang asal usul kaum Murji'ah. Jadi kata arja ini dipakai oleh Ibnu Asyakir. Nah, kemudian dari lapangan politik mereka segera pula berpindah ke lapangan teologi. Persoalan dosa besar yang ditimbulkan kaum Khawarij mau tidak mau menjadi bahan perhatian dan pembahasan pula bagi mereka. Kalau kaum Khawarij menjatuhkan hukum kafir bagi orang yang berbuat dosa itu, dosa besar itu, jadi kalau Murji'ah menjatuhkan hukum mukmin bagi orang yang serupa itu. Jadi di sini ada dua perbedaan, yang mana kalau kaum Khawarij itu menjatuhkan bagi siapa saja yang melakukan dosa besar itu sebagai kafir, orang-orang itu adalah kafir. Namun Murji'ah tidak demikian. Murji'ah menganggap orang yang melakukan dosa besar itu adalah mukmin atau tetap menjadi mukmin. Adapun soal dosa besar yang mereka buat itu ditunda penyelesaiannya ke hari perhitungan kelak. Maka dikembalikan kepada kata arja tadi, yang mana mereka menunda segala perhitungan serta penyelesaian masalah atas hukuman itu ditunda ke hari kiamat, ke hari akhir kelak, dan diserahkan semuanya pada Tuhan. Argumentasi yang mereka majukan dalam hal ini ialah bahwa orang Islam yang berdosa besar itu tetap mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dengan kata lain, orang serupa itu tetap mengucapkan kedua syahadat yang menjadi dasar utama dari iman. Oleh karena itu, orang berdosa besar menurut golongan ini tetap mukmin dan bukan kafir. Nah, jadi ada alasan mengapa mereka tetap menganggap mukmin bagi orang yang melakukan dosa besar sekalipun, yaitu alasannya karena bagi mereka orang-orang yang melakukan dosa besar itu masih tetap dalam iman mereka atau kepercayaan mereka terhadap Allah serta Rasulnya dengan pernyataan dari dua kalimat syahadat ini. Makanya mengapa mereka masih menganggap bahwasanya orang yang melakukan dosa besar sekalipun mereka masih tetap mukmin. Ya. Lanjut. Pendapat serupa ini dapat membawa kepada pendapat yang penting serta yang diutamakan adalah sebenarnya iman, sedang perbuatan hanya merupakan soal kedua. Ini merupakan kesimpulan logis dari pendirian bahwa yang menentukan mukmin atau kafirnya seseorang hanyalah kepercayaan atau imannya dan bukan perbuatan atau amalnya. Nah, jadi seakan-akan perbuatan ini tuh seakan-akan membelakangi suatu perbuatan dan lebih mementingkan kepercayaan daripada perbuatan di sini gitu. Perbuatan di sini mendapat kedudukan yang kudian dari iman. Kudian di sini artinya dibelakangi atau tapi bukan berarti dilupakan atau dihilangkan, cuman dibelakangi dari suatu hal yang lebih penting, yaitu iman tadi. Dengan kata lain, perbuatan dikudiankan kedudukannya dari iman. Dari kata arja'a memang mengandung arti membuat sesuatu mengambil tempat di belakang dalam makna memandang kurang penting. Nah, ini adalah arti dari kata arja yang kedua, yaitu adalah membuat sesuatu mengambil tempat di belakang. Jadi seakan-akan membelakangi suatu hal, namun tidak juga dihilangkan. Cuman dianggap hal ini tuh kurang penting, maka dibelakangi gitu. Pendapat bahwa perbuatan kurang penting akhirnya membawa beberapa golongan kaum Murji'ah sebagai akan dilihat kepada paham-paham yang ekstrim. Nah, pendapat ini tuh menjadi menjadi suatu paham bahwasanya kaum Murji'ah itu memiliki
pendapat atau paham yang sangat ekstrim dalam uh, memaknai iman dan perbuatan. Kayak arja selanjutnya juga mengandung arti memberi pengharapan. Orang yang berpendapat bahwa orang Islam yang melakukan dosa besar bukanlah kafir, tetapi mukmin dan tidak akan kekal dalam neraka. Memang memberi pengharapan bagi yang berbuat dosa besar untuk mendapat rahmat Allah. Oleh karena itu, ada juga yang berpendapat yang mengatakan bahwa nama Murji'ah diberikan kepada golongan ini bukan karena mereka menunda penentuan hukum terhadap orang Islam yang berbuat dosa besar kepada Allah di hari perhitungan kelak, dan bukan pula karena mereka memandang perbuatan mengambil tempat di kemudian dari iman, tetapi mereka memberi pengharapan bagi orang yang berdosa besar untuk masuk surga. Nah, kata pengertian yang selanjutnya kan mengandung arti membelakangi atau mengkudiankan kata perbuatan dengan kata iman. Jadi mementingkan iman atau kepercayaan daripada perbuatan. Nah, tapi ada juga yang berpendapat bahwasanya kata Murji'ah itu tidak diambil dari dua makna tersebut. Tidak diambil karena menunda persoalan atau hukuman itu dan diserahkan kepada Allah, dan bukan juga berarti mengambil dikudiankan atas kata perbuatan iman dan amal tadi. Namun kata Murji'ah sendiri itu diambil dari kata yang bermakna pengharapan. Pengharapan di sini adalah orang yang melakukan dosa besar itu diharapkan akan mendapat rahmat di akhir nanti, atau mendapat keringanan dalam siksaan atas perbuatannya itu. Jadi artinya itu pengharapan, bukan penundaan ataupun pengkudiankan antara perbuatan dengan keimanan. Demikianlah beberapa pendapat tentang asal-usul nama Murji'ah yang diberikan kepada golongan ini. Literatur mengenai pertumbuhan dan perkembangan pemikiran kaum Murji'ah oleh sebab-sebab yang belum dapat diketahui sedikit sekali. Dengan demikian, uraian tentang perkembangan pemikiran dan perpecahan yang terjadi dalam golongan kaum Murji'ah tak mungkin diberikan dengan jelas sebagaimana halnya dengan kaum Khawarij. Tetapi bagaimanapun juga, kaum Murji'ah pecah menjadi beberapa golongan kecil, berlainan dengan kaum Khawarij yang menekankan pemikiran pada masalah siapa dari orang Islam yang sudah menjadi kafir, yaitu siapa yang telah keluar dari Islam. Namun Murji'ah menekankan kepada pemikiran pada hal yang sebaliknya, yaitu siapa yang masih mukmin dan tidak keluar dari Islam. Tetapi itu tidaklah berarti bahwa mereka hanya membahas soal iman. Di samping ini, mereka juga membahas soal Jabariyah atau fatalisme dan soal Qadariyah atau free will. Nah, jadi kaum Murji'ah itu kalau Khawarij kan banyak golongannya ya. Maksudnya dia tuh terpecah dari berbagai golongan lagi, kayak ada Azariyah, ada Najdah dan sebagainya gitu kalau Khawarij. Nah, kalau golongan Murji'ah sendiri itu tidak dijelaskan secara spesifik ada nama-nama golongan lain. Namun golongan ini tuh terpecah menjadi beberapa bagian saja. Nah, yang mana mereka tuh membahas tidak hanya soal iman, tapi juga tentang paham dari Jabariyah yang dimana mereka bersikap fatalisme, dan juga soal paham Qadariyah atau free will yang artinya itu adanya kebebasan atas pendapat manusia. Golongan-golongan ini timbul dari perbedaan pendapat tentang soal-soal ini, tidak sebanyak golongan-golongan yang terdapat dalam aliran Khawarij. Jadi mereka enggak sebanyak Khawarij. Pada umumnya kaum Murji'ah dapat dibagi dalam dua golongan besar, yaitu moderat dan ekstrim. Golongan moderat berpendapat bahwa orang yang melakukan dosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal dalam neraka, tetapi akan dihukum dalam neraka sesuai dengan besarnya dosa yang dilakukannya, dan ada kemungkinan bahwa Tuhan akan mengampuni dosanya, dan oleh karena itu
tidak akan masuk neraka sama sekali. Nah, jadi ini tuh ada pendapat yang dikemukakan oleh Al-Baghdadi itu di catatan kakinya, bahwasanya Al-Baghdadi itu membagi mereka menjadi 3 golongan. Murji'ah yang dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Jabariyah, Murji'ah yang dipengaruhi oleh ajaran Qadariyah, dan Murji'ah yang tidak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran itu. Nah, ini menurut Al-Baghdadi. Tadi disebutkan bahwa mereka itu membahas paham itu kan, Jabariyah dan Qadariyah. Nah, tapi menurut Al-Baghdadi itu merupakan golongan dari Murji'ah, yang mana ada yang dipengaruhi oleh ajaran Jabariyah, juga ada yang dipengaruhi oleh ajaran Qadariyah. Nah, kembali ke golongan moderat. Golongan moderat ini mereka itu memahami bahwasanya orang yang melakukan dosa besar itu tidak akan kekal di dalam neraka. Seakan-akan mereka akan mendapatkan hukuman di neraka, namun mereka tidak kekal meskipun itu dosa besar yang mereka lakukan. Bahkan mereka menyatakan bahwasanya ada kemungkinan Allah itu tidak memasukkan mereka ke dalam neraka karena adanya rahmat atau pertolongannya itu. Nah, itu bagi kaum moderat ya, kaum Khawarij, kaum Murji'ah yang bersifat moderat. Nah, dalam golongan Murji'ah moderat ini termasuk Al-Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan beberapa ahli hadis. Nah, mereka itu menjelaskan, jadi golongan ini itu orang Islam yang berdosa besar masih tetap mukmin. Nah, jadi mereka masih menganggap bahwasanya orang yang melakukan dosa besar itu mukmin. Kembali ke paham yang di awal. Dalam hubungan ini Abu Hanifah memberi definisi iman sebagai berikut. Nah, imam besar mazhab Abu Hanifah itu memberikan definisi iman yang diambil dari kaum Murji'ah, bahwasanya iman adalah pengetahuan dan pengakuan tentang Tuhan, tentang Rasulnya, dan tentang segala apa yang datang dari Tuhan dalam keseluruhan dan tidak dalam perincian. Iman tidak mempunyai sifat bertambah atau berkurang, dan tidak ada perbedaan antara manusia dalam hal iman. Jadi dalam hal ini menurut pendapatnya Imam Abu Hanifah, iman itu adalah sesuatu yang disamaratakan antara manusia yang lainnya gitu, dan tidak bertambah ataupun tidak berkurang. Tidak adanya pengurangan di sini maksudnya, kalau seseorang itu melakukan dosa besar sekalipun imannya tetap bisa meratakan. Definisi yang diberikan Abu Hanifah ini menggambarkan bahwa semua iman, atau dengan kata lain orang muslim yang beriman itu sama. Tidak ada perbedaan antara orang Islam yang berdosa besar dan orang Islam yang patuh menjalankan perintah-perintah Allah. Nah, jadi nggak ada bedanya antara kedua orang yang taat ataupun yang melakukan dosa besar. Imannya tetap sama, yaitu percaya kepada Allah. Ini boleh pula membawa kepada kesimpulan bahwa Abu Hanifah juga berpendapat perbuatan kurang penting diperbandingkan dengan iman. Jalan pemikiran serupa ini mungkin sekali ada pada Abu Hanifah yang dikenal sebagai imam mazhab yang banyak berpegang pada logika. Jadi emang Abu Hanifah ini adalah salah satu imam mazhab dari keempat mazhab yang lain itu yang berperang dengan berpegang dengan logika. Tetapi bahwa Abu Hanifah juga berpendapat bahwa perbuatan atau amal itu tidak penting. Nah, ada juga yang berpendapat bahwasanya Abu Hanifah itu mengatakan perbuatan itu tidak penting. Nah, perbuatan atau amal tidak penting, rasanya tidak dapat diterima. Nah, pendapat ini sebenarnya tidak bisa diterima. Mengapa? Karena sebagai seorang imam yang membentuk mazhab besar dalam Islam, Abu Hanifah tidak mungkin berpendapat bahwasanya perbuatan atau amal itu tidak penting bagi orang Islam. Nah, seperti kata Al-Syahrastani, bagaimana mungkin seorang yang dididik beramal sampai besarnya dapat menganjurkan untuk meninggalkan amal? Kan tidak mungkin. Jadi seakan-akan Abu Hanifah itu berpendapat bahwasanya amal atau perbuatan tidak penting itu tidak mungkin, karena seorang
pendiri mazhab besar yang dimana dibesarkan dari perbuatan dan segala sikap baiknya, didikannya yang baik, itu tidak mungkin mengatakan bahwasanya perbuatan atau amal itu tidak penting. Nah, itu kata Asy-Syahrastani. Nah, bertitik tolak dari kesimpulan definisi Abu Hanifah tersebut di atas, yaitu bahwa perbuatan atau amal tidak penting, ada ulama-ulama yang tidak menyetujui dimasukkannya Abu Hanifah ke dalam golongan kaum Murji'ah. Nah, jadi karena ada yang berpendapat bahwasanya Abu Hanifah ini termasuk dalam kaum Murji'ah, tapi ada juga yang ulama yang tidak setuju Abu Hanifah itu masuk ke dalam golongan kaum Murji'ah. Nah, untuk memasukkan Abu Hanifah dalam golongan Murji'ah ekstrim memang tidak mungkin. Tetapi untuk memasukkannya ke dalam golongan Murji'ah moderat rasanya tidak ada salahnya. Nah, sekali-kali tidak akan merugikan bagi Abu Hanifah, itu kata Ahmad Yamin. Jadi kalau misalnya Abu Hanifah itu dimasukkan ke dalam kaum Murji'ah yang ekstrim, itu tidak mungkin karena pendapatnya memang terlalu ekstrim dan terlalu agak menyimpang gitu. Namun kalau Abu Hanifah dimasukin ke dalam golongan kaum Murji'ah yang moderat, itu masih bisa atau bisa saja gitu. Itu menurut Ahmad Amin. Kalau ia dimasukkan ke dalam golongan Murji'ah, yang dimaksud itu adalah yang moderat. Tetapi Abu Zahrah berpendapat karena tidak adanya kesatuan pendapat tentang siapa yang dimaksud sebenarnya dengan kaum Murji'ah moderat atau Murji'ah ekstrem itu, sebaiknya Abu Hanifah dan imam-imam lainnya janganlah dimasukkan ke dalam golongan Murji'ah. Nah, kalau Abu Zahrah sendiri berpendapat bahwasanya untuk imam-imam mazhab atau imam-imam besar lainnya atau ulama-ulama besar lainnya sebaiknya tidak dimasukkan ke dalam golongan Murji'ah atau golongan-golongan lain, katanya gitu. Bagaimanapun juga Abu Hanifah berpendapat bahwa orang Islam yang berdosa besar bukanlah kafir, tetapi mukmin. Kaum Murji'ah lah yang pertama sekali mengeluarkan pendapat yang sedemikian. Maka pahamnya Abu Hanifah itu sedikit sama dengan kaum Murji'ah, bahwa saya menyatakan orang yang kafir, orang yang melakukan dosa besar itu bukan kafir tapi mukmin. Di antara golongan ekstrim yang dimaksud ialah Al-Jahmiyah. Nah, ada golongan yang kedua kan, golongan pertama tadi kan moderat, sekarang yang tentang ekstrim itu salah satunya adalah Al-Jahmiyah. Pengikut Jahm ibnu Safwan, menurut golongan ini orang Islam yang percaya pada Tuhan dan kemudian menyatakan kekufuran secara lisan tidaklah menjadi kafir, karena iman dan kufur tempatnya hanyalah dalam hati, bukan dalam bagian lain dari tubuh manusia. Nah, jadi menurut golongan yang ekstrim ini menyatakan bahwasanya orang yang melakukan dosa besar sekalipun, mereka menganggap bahwasanya itu hanyalah melalui perbuatan semata, tidak melalui hatinya. Dan mereka itu menganggap bahwasanya iman dan kekufuran itu tempatnya hanya dalam hati. Jadi kepercayaan itu cuma ada dalam hati, tidak ada kaitannya dengan lisan atau bagian tubuh lainnya yang menjadi pelaku atas keimanan atau kepercayaan. Nah, mereka tidak percaya itu. Kemudian bahkan orang demikian juga tidak menjadi kafir. Sungguh pun ia menyembah berhala, menjalankan ajaran-ajaran agama Yahudi atau agama Kristen dengan menyembah salib, menyatakan percaya pada Trinity dan kemudian mati. Nah, orang yang demikian itu bagi Allah tetap merupakan seorang mukmin yang sempurna imannya. Nah, hal ini merupakan pendapat ekstrim yang mana mereka menganggap orang yang berbuat perbuatan menyeleweng sekalipun, seperti tidak menyembah berhala, terus mengajarkan agama-agama Yahudi dan sebagainya, itu tetap dianggap mereka itu mukmin meskipun perbuatannya kafir. Mengapa? Karena bagi mereka suatu perbuatan itu tidak ada kaitannya dengan kepercayaan mereka, yang dimana mereka menyatakan bahwa keimanan seseorang atau kekufuran seseorang itu dia hanya dinilai bertempat dalam hati,
Jadi seakan-akan mereka percaya bahwasanya orang yang melakukan perbuatan seperti menyembah berhala dan mengajarkan agama-agama Yahudi itu eh, hanyalah sebatas perbuatan semata, bukan kepercayaan mereka yang ada dalam hati. Jadi mereka menganggap meskipun mereka melakukan hal itu, eh, mereka menganggap hatinya itu tetap dalam keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah seperti itu. Gitu. Bagi As-Salihah, pengikut-pengikut Abu Al-Hasan As-Salihi, iman adalah mengetahui Tuhan dan kufur adalah tidak mengetahui Tuhan. Nah, bagi pengikut Abu Al-Hasan itu bahkan menyatakan bahwasanya iman itu adalah mengetahui Tuhan dan kufur itu tidak tahu pada Tuhan. Nah, mungkin itu adalah dasar atau karena paham ekstrim itu ya. Dalam pengertian mereka sembahyang tidaklah merupakan ibadat kepada Allah, karena yang disebut ibadat adalah iman kepadanya dalam arti mengetahui Tuhan. Jadi suatu perbuatan itu tidak ada kaitannya tentang keimanan. Bahkan sholat sekalipun itu tidak ada kaitannya dengan keimanan itu, karena mereka menyatakan bahwasanya iman itu hanyalah tentang mengetahui Tuhan, sebatas mengetahui Tuhan ya, tanpa disandingkan dengan perbuatan-perbuatan lain seperti sholat, ibadat atau perbuatan ibadah lainnya gitu. Itu menjadi dasar dari paham ekstrim yang dikemukakan kaum Murji'ah yang ekstrim ini. Lebih lanjut, Al-Baghdadi menerangkan bahwa dalam pendapat As-Salihah, sembahyang, zakat, puasa, dan haji hanya menggambarkan kepatuhan dan tidak merupakan ibadah kepada Allah. Yang disebut ibadah hanyalah iman. Nah, lalu bagaimana dengan perbuatan-perbuatan lainnya seperti zakat, kemudian puasa atau ibadah lainnya? Apa pandangan mereka terhadap perbuatan-perbuatan itu? Nah, mereka tuh hanya menggambarkan semua perbuatan itu sebagai kepatuhan semata dan tidak merupakan ibadah kepada Allah. Jadi hanya menganggap perbuatan itu hanya sebatas patuhnya mereka terhadap Allah gitu, dan tidak dinilai keimanan mereka gitu. Keimanan mereka hanya sebatas mengetahui Tuhan, kembali ke yang tadi. Nah, karena dalam pengertian kaum Murji'ah yang disebut iman hanya mengetahui Tuhan, golongan Al-Yunusiyah mengambil kesimpulan bahwa melakukan maksiat atau pekerjaan-pekerjaan jahat tidaklah merusak iman seseorang. Bahkan golongan Al-Yunusiyah itu menganggap bahwasanya pekerjaan jahat yang bahkan itu tuh menjadi dasar atas kerusakan dalam iman, yang kalau kita bagi ahli sunni atau Ahlussunnah wal Jamaah kan menganggap manusia, orang yang melakukan dosa besar atau bahkan kejahatan sekalipun itu sebagai salah satu hal yang merusak keimanan seseorang. Nah, namun bagi golongan manusia ini yang ya termasuk Murji'ah ini adalah menganggap itu tuh bukan, tidak sama sekali merusak iman. Yang kembali ke yang tadi, iman itu tidak berkurang dan juga tidak bertambah. Makanya mereka berpendapat demikian, bahwasanya meskipun melakukan kejahatan tidak berpengaruh sekali atas kekurangan atau bertambahnya iman mereka gitu. Tegasnya, jika seseorang mati dalam iman, dosa-dosa dan perbuatan-perbuatan jahat yang dikerjakannya tidak akan merugikan bagi yang bersangkutan. Jadi bahkan mereka berpendapat ya, pekerjaan itu, entah itu perbuatan amal yang baik atau bahkan perbuatan jahat, itu tidak ada sangkut pautnya tentang terhadap kerugian ataupun tidaknya ketika nanti di hari pembalasan gitu. Nah, karena itulah perbuatan jahat, maka Muqatil Ibnu Sulaiman mengatakan bahwa perbuatan jahat banyak atau sedikit tidak merusakkan iman seseorang, dan sebaliknya pula perbuatan baik tidak akan mengubah kedudukan seorang musyrik atau polytheis. Nah, bahkan berpendapat Ibnu Sulaiman itu bahwasanya orang yang melakukan perbuatan baik sekalipun itu enggak akan mengubah kedudukan
orang musyrik. Dalam artian mereka tetap kedudukannya tetap musyrik meskipun mereka telah melakukan hal baik gitu kan. Selanjutnya, menurut Al-Khasaniyah, jika seseorang mengatakan saya tahu bahwa Tuhan melarang makan babi, tetapi saya tahu apakah babi yang diharamkan itu adalah kambing ini, orang yang demikian tetap mukmin dan bukan kafir. Dan jika seseorang mengatakan saya tahu Tuhan mewajibkan naik ke haji ke Ka'bah, tetapi saya tak tahu apakah Ka'bah di India atau di tempat lain, orang demikian juga tetap mukmin. Jadi paham itu seakan-akan salah satu paham ekstrim yang dikemukakan oleh kaum Murji'ah. Nah, paham tersebut itu timbul dari pengertian bahwa perbuatan atau amal tidaklah sepenting iman. Jadi mereka tuh ya menganggap tadi itu kan menyatakan bahwasanya Tuhan mewajibkan naik haji ke Ka'bah, tapi saya tidak tahu apakah Ka'bah itu di India atau di tempat lain. Nah itu tuh mengatakan perbuatan yang tadi itu tidaklah sepenting iman. Ya mau mereka pergi ke Ka'bah di India atau tempat lain, itu bukanlah hal yang penting bagi mereka, karena yang penting hanyalah iman gitu kan. Nah, yang kemudian meningkat pada pengertian bahwa hanya imanlah yang penting dan menentukan mukmin atau tidak mukminnya seseorang. Nah, kemudian perbuatan-perbuatan tidak mempunyai pengaruh dalam hal ini. Iman terletaknya dalam hati, dan apa yang ada di dalam hati seseorang tidak diketahui manusia lain. Jadi mereka itu mengatakan bahwasanya kita masing-masing dari mereka itu tidak mengetahui apa yang ada dalam hati seseorang, entah itu keimanan seseorang, keimanannya atau kekufuran seseorang itu tidak diketahui. Maka dari itu mereka bisa berpendapat bahwasanya orang yang kafir sekalipun itu masih dalam keadaan mukmin, karena mereka percaya akan hal itu. Kemudian yang penting ialah iman yang di dalam hati. Dengan demikian ucapan dan perbuatan-perbuatan tidak merusak iman seseorang. Ajaran serupa ini ada bahayanya karena dapat membawa pada moral latitude atau sikap memperlemah ikatan-ikatan moral, atau masyarakat yang bersifat permisif, masyarakat yang dapat mentolerir penyimpangan-penyimpangan dari norma-norma akhlak yang berlaku. Jadi seakan-akan menghalalkan sesuatu yang diharamkan gitu kan, menghalalkan segala cara dan mementingkan iman tersebut, karena yang dipentingkan hanyalah iman gitu. Norma-norma akhlak bisa dipandang kurang penting dan diabaikan oleh orang-orang yang menganut paham demikian. Jadi seakan-akan menyampingkan akhlak atau moral, perbuatan itu tidak penting, yang penting hanyalah iman. Itu moderat ekstrim itu Murji'ah ekstrim itu seperti itu. Inilah kelihatannya yang menjadi sebab bahwa nama Murji'ah itu pada akhirnya mengandung arti tidak baik dan tidak disenangi. Tapi bagaimanapun ajaran yang terdapat dalam golongan Murji'ah moderat tersebut di atas itu menjadi ajaran yang diterima dalam golongan Ahlussunnah dan Jamaah dalam Islam. Jadi kalau kaum Murji'ah yang bersifat moderat itu ajaran-ajarannya masih diterima oleh kalangan Ahlussunnah wal Jamaah karena tidak terlalu menyimpang dibanding dari kaum Murji'ah yang ekstrem tadi. Menurut Al-Asy'ari sendiri, iman adalah pengakuan dalam hati tentang keesaan Tuhan dan tentang kebenaran Rasul-Rasul serta segala apa yang mereka bawa. Mengucapkannya dengan lisan dan mengerjakan rukun-rukun Islam merupakan cabang dari iman. Jadi kalau menurut paham kita sendiri yang Ahlussunnah wal Jamaah, ya Al-Asy'ari, bahwasanya iman itu suatu pengakuan dalam hati juga atas adanya keesaan Allah Subhanahu wa taala serta adanya Rasulullah SAW, dan disertai dengan perbuatan pengucapan, yaitu pengucapan secara lisan juga
Pengakuannya itu didasari atas pekerjaan atau yang mengerjakan rukun-rukun Islam, seperti sholat, puasa dan lain-lain, atau ibadat lainnya. Jadi disandingkan juga dengan perbuatan atau ibadah-ibadah lainnya. Kalau itu paham dari Ahlussunnah. Jadi tidak hanya sebatas pengakuan dalam hati, namun juga harus dikuatkan secara perbuatan, baik itu lisan atau perbuatan ibadah lainnya. Kemudian, seorang yang melakukan dosa besar jika meninggalkan dunia tanpa taubat, nasibnya terletak di tangan Tuhan. Ya, itu kan paham Ahlussunnah ya, bahwasanya yang melakukan dosa besar itu meninggalkan, kalau misalnya dia tidak taubat, maka nasibnya ya tetap di tangan Tuhan, entah itu dia masuk neraka ataupun surga. Ada kemungkinan Tuhan akan mengampuni dosa-dosanya, tetapi ada kemungkinan Tuhan tidak akan mengampuni dosa-dosanya dan akan menyiksanya sesuai dengan dosa yang dibuatnya, dan kemudian baru dimasukkan ke dalam surga. Karena ia tak mungkin kekal tinggal dalam neraka. Nah, paham ini agak sama dengan sedikit sama dengan kaum Murji'ah yang moderat. Ya, paham Ahlussunnah wal Jamaah ya, bahwasanya segala perbuatan dosa besar itu akan dikembalikan kepada Tuhan nantinya di hari akhir. Entah itu dia akan diampuni ataupun tetap kekal dalam neraka, atau bahkan hanya sebatas sebentar itu di neraka dan tidak kekal. Nah itu. Nah, pendapat yang diuraikan Al-Asy'ari ini identik dengan pendapat yang dimajukan golongan Murji'ah moderat. Ya, benar. Dan mungkin inilah sebabnya maka Ibnu Hazm memasukkan Al-Asy'ari ke dalam kaum Murji'ah. Bahkan menyatakan Al-Asy'ari itu termasuk dalam kaum Murji'ah. Paham yang sama diberikan oleh Al-Baghdadi ketika ia menerangkan bahwa ada 3 macam iman. Nah, Al-Baghdadi itu menyatakan ada 3 macam iman. Yang pertama, iman yang membuat orang keluar dari golongan kafir dan tidak kekal dalam neraka, yaitu mengakui Tuhan, kitab, rasul-rasul, kadar baik dan buruk, sifat-sifat Tuhan, dan segala keyakinan lain yang diakui dalam syariat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah iman yang mewajibkan adanya keadilan dan yang melenyapkan nama fasik dari seseorang serta melepaskannya dari neraka, yaitu mengerjakan segala yang wajib dan menjauhi segala dosa besar. Nah, kemudian iman yang membuat seseorang yang ketiga itu iman yang membuat seseorang memperoleh prioritas untuk langsung masuk ke surga tanpa perhitungan, yaitu mengerjakan segala yang wajib serta sunnah dan menjauhi segala dosa besar. Nah, segala dosa itu iman menurut Al-Baghdadi. Nah, ringkasan menurut uraian di atas, orang yang berdosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal dalam neraka. Orang demikian adalah mukmin dan akhirnya akan masuk ke dalam surga. Kalau yang di atas merupakan pendapat dari ahli sunnah golongan Asy'ariyah, maka dari ahli sunnah golongan Maturidiyah, Al-Bazdawi yang memberikan uraian sebagai berikut. Nah, tadi itu kan pendapat yang di atas yang tentang Asy'ari itu dari golongan ahli sunnah yang Al-Asy'ariyah. Nah, kalau ini ada yang dari Maturidiyah, Al-Bazdawi ya, bahwasanya iman adalah kepercayaan dalam hati yang dinyatakan dengan lisan. Kepatuhan pada perintah-perintah Tuhan merupakan akibat dari kepercayaan atau iman. Orang yang meninggalkan kepatuhan pada Tuhan bukanlah kafir. Orang yang berdosa besar tidak akan kekal dalam neraka. Sungguh ia meninggal dunia sebelum sempat bertobat dari dosa-dosanya. Nasibnya di akhirat terletak pada kehendak Allah. Orang yang demikian mungkin memperoleh ampunan dan masuk surga, dan ada pula kemungkinan tidak diampuni, dan orang itu dimasukkan ke dalam neraka sesuai kehendak Allah dan kemudian baru dimasukkan ke dalam surga. Adapun orang yang berbuat dosa kecilnya akan dihapus oleh kebaikannya sendiri seperti sembahyang atau kewajiban lain yang dijalankannya. Dengan demikian, dosa-dosa besar apalagi dosa-dosa kecil tidak membuat seseorang menjadi kafir dan tidak membuat seseorang keluar dari iman. Iman merupakan jaminan bagi seseorang untuk masuk surga dan kepatuhan kepada Allah atau Tuhannya yang menentukan derajat yang akan diperoleh seseorang di dalamnya. Dengan kata lain, dalam pendapat Al-Bazdawi, iman adalah kunci untuk masuk surga, sedangkan amal akan menentukan tingkatan yang dimasuki seseorang dalam surga. Nah, bahkan Al-Bazdawi itu menyatakan bahwasanya iman atau kepercayaan itu yang menjadi kunci untuk masuk surga. Nah,
Sedangkan amal perbuatan yang lainnya ya itu adalah itu adalah uh, sebagai penentu derajat yang akan diperoleh nanti di surganya itu. Nah, uh, kalau amal baiknya banyak, tingkatan yang akan diperoleh tinggi, tetapi jika amal baiknya sedikit, derajat yang akan diperoleh rendah. Dengan demikian, pendapat-pendapat yang diterangkan oleh pemuka-pemuka ahli sunnah tersebut di atas pada dasarnya sama dengan pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh kaum Murji'ah. Jadi sama pendapat-pendapatnya itu seperti kaum Murji'ah. Kalau yang ahli sunnah wal jamaah yang al-Bazdawi itu hampir sama dengan kaum Murji'ah. Tuh, yang moderat. Hal ini diakui sendiri oleh Al-Bazdawi ketika ia mengatakan kaum Murji'ah pada umumnya sependapat dengan ahlu sunnah dan jamaah. Bahkan Al-Bazdawi sendiri itu mengatakan bahwasanya Murji'ah pada umumnya itu masih sependapat dengan kita, yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Sebagai kesimpulan, dapat dikemukakan bahwa golongan Murji'ah moderat sebagai golongan yang berdiri sendiri telah hilang dalam sejarah dan ajaran-ajaran mereka mengenai iman, kufur, dan dosa besar masuk ke dalam aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Dan adapun golongan Murji'ah ekstrem juga telah menghilang sebagai aliran yang berdiri sendiri, tetapi dalam prakteknya masih terdapat sebagai umat Islam yang menjalankan ajaran-ajaran ekstrem itu. Mungkin dengan tidak sadar bahwa mereka sebenarnya dalam hal ini mengikuti ajaran-ajaran golongan Murji'ah ekstrem. Gitu ya. Kesimpulannya kaum Murji'ah moderat itu yang berdiri sendiri itu telah hilang ya, dan dan mereka tuh seakan-akan telah ya masuk ke dalam menjadi sebagian dari ahlu sunnah jamaah, dan yang golongan ekstrem juga telah menghilang. Namun menghilang di sini ajaran-ajaran mereka, prakteknya itu mungkin masih ada, bahkan secara tidak sadar dilakukan oleh kita sendiri gitu kan, yang mengikuti ajaran-ajaran golongan Murji'ah ekstrem. Mungkin tidak sadar kita melakukan hal itu kan. Namun Murji'ah sendiri itu golongannya sudah hilang gitu kan. Oke, mungkin cukup sekian dari saya tentang pembahasan mengenai kaum Murji'ah yang merupakan salah satu golongan dalam Islam gitu. Nah, atas pemahaman yang kita pelajari dari beberapa golongan yang kita ketahui, ada Khawarij, Murji'ah, Syiah dan sebagainya, implementasinya kita terhadap ilmu yang kita pelajari ini bukan untuk praktisi. Kita mengetahui ajaran-ajaran dari setiap golongan itu tidak untuk tidak untuk diamalkan atau tidak untuk sebagai ilmu yang praktisi, tapi untuk meluaskan pemahaman kita agar kita tuh menjadi orang yang moderat gitu kan. Tidak radikal atau bahkan tidak rasional, tapi di tengah-tengah gitu kan. Ya kita wastiyah lah, menerapkan ilmu wastiyah atas pemahaman yang kita dapatkan. Syukuran kasiran ala kulli hal. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.